Film ini dibuka dengan sosok seorang pria yang berjalan sendirian menyusuri padang gersang seperti seorang musafir. Ia kemudian memutuskan berhenti dan singgah di sebuah pondok sederhana. Pemilik pondok tampak curiga, namun ketika melihat cincin di jari si tamu, ia menyadari bahwa pria ini bukan orang biasa. Dengan penasaran, sang pemilik pondok bertanya dari mana pria itu berasal. Pertanyaan itu membawa kita ke dalam kilas balik kisah besar yang telah mengubah hidup pria tersebut. Pria itu adalah Clavius, seorang tribun militer berpangkat tinggi di bawah Kekaisaran Romawi. Ia ditugaskan menjaga ketertiban di wilayah Yudea yang kini dikenal sebagai Yerusalem pasca pendudukan oleh Romawi. Di tengah tugas berat menjaga kedamaian, Clavius memimpin sebuah operasi militer untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin oleh Barabas. Pertempuran sengit pun terjadi dan akhirnya Barabas serta para pengikutnya berhasil dieksekusi oleh pasukan Romawi. It must pain you to know that the one true God. Setelah pertempuran usai, Clavius kembali ke markas. Belum sempat ia membersihkan diri, utusan dari Gubernur Pilatus sudah memanggilnya. Pilatus sebagai perwakilan politik dan militer Kaisar Tiberius di Yudea memberitahu bahwa situasi sedang genting. Hari itu adalah perayaan Paskah Yahudi dan ribuan orang memadati kota. Lebih dari itu, Pilatus memberitahu bahwa para imam Yahudi telah memutuskan untuk menyalib seorang pria bernama Yesua dari Nazaret. Sosok yang disebut-sebut Mesias ini dituduh mengancam stabilitas melalui ajarannya yang penuh keajaiban, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang yang telah mati. Karena pengaruhnya yang sangat besar itu, Pilatus khawatir akan terjadi kerusuhan, dan ia memerintahkan Clavius memastikan eksekusi berlangsung tanpa kekacauan. Bersama asistennya, Clavius berangkat ke lokasi penyalipan, tapi baru saja melewati gerbang, gempa besar mengguncang kota. Bahkan dinding benteng sempat retak. Di sebuah bukit di luar kota, 3 orang tengah tergantung di tiang salib. Clavius bertanya pada seorang perwira Romawi tentang situasi yang terjadi. Perwira itu menjelaskan bahwa hari ini sangat aneh, bumi bergetar, langit menghitam, dan Yesua yang disalib di tengah meninggal lebih cepat dari biasanya. Kata-kata terakhir Yesua sebelum meninggal adalah sudah selesai, dan setelah itu gempa terjadi. Clavius segera memerintahkan agar prosedur eksekusi dipercepat. Biasanya kaki mereka dipatahkan agar cepat mati, tapi saat hendak memerintahkan pematahan kaki Yesua, ia melihat seorang wanita yang ternyata adalah ibu dari Yesua, Maria. Clavius berubah pikiran, ia lalu memerintahkan agar tubuh Yesua dipastikan mati dengan tombak. Seorang prajurit kemudian menusuk lambung sisi kanan Yesua, dan keluarlah darah bercampur air. Saat orang-orang mulai membubarkan diri, datanglah Yosef dari Arimatea membawa surat dari Pilatus. Ia diizinkan untuk menguburkan Yesua secara layak karena waktu hampir memasuki hari Sabat. Segera jenazah dibungkus dan dibawa ke makam pribadi milik Yosef. Kembali di istana saat mandi di kolam bersama Pilatus, keduanya membahas eksekusi tersebut. Pilatus merasa ada yang berbeda. Kematian itu seperti memang diinginkan katanya. Clavius menjawab bahwa ia hanya menyaksikan sendiri kematian Yesua dan tugasnya hanya memastikan ia benar-benar telah mati. Besoknya, para imam Yahudi datang untuk mendesak Pilatus agar makam Yesua disegel. Mereka khawatir karena Yesua pernah berkata bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Mereka juga khawatir murid-muridnya akan mencuri jenazah dan menyebarkan isu kebangkitan. If this body vanishes. Maka makam pun disegel dan 2 prajurit Romawi ditempatkan sebagai penjaga. Namun di malam hari, kedua prajurit penjaga makam melanggar aturan. Mereka minum minuman hingga mabuk. Dan benar saja, keesokan paginya, makam Yesua ditemukan kosong. Para imam mengatakan bahwa murid-muridnya telah mencuri tubuh Yesua. Pilatus panik. Ia memerintahkan Clavius menyelidiki, menemukan jasad Yesua dan menangkap para muridnya. Clavius pun memulai investigasinya. Ia menemukan tali yang mengikat batu makam putus seperti karena cambukan, bukan karena potongan. Dan di dalam makam, kain kafan Yesua masih utuh, bahkan meninggalkan bekas wajah. I said in private. Clavius kemudian mengejar setiap petunjuk. Ia mengintegrasi penjaga makam, tapi merasa mereka berbohong karena ditemukan botol minuman keras di sekitar tempat penjagaan. Di tempat lain, mayat-mayat hasil penyalipan dikumpulkan, tapi tak ada yang cocok dengan Yesua. Ia lalu menyelidiki saksi-saksi, termasuk Yosef.
seorang wanita buta, hingga Maria Magdalena. Dalam integrasi, Maria menyatakan Yesua telah bangkit. Namun Clavius berpikir logis, tak bisa menerima itu tanpa bukti fisik. Ia akhirnya melepaskan Maria, menganggapnya hanya wanita yang linglung. Karena kelelahan, Clavius kemudian memutuskan untuk tidur. Dalam mimpinya, ia melihat Yesua tergantung di tengah lautan. Desakan dari Pilatus semakin kuat. Clavius lalu menyuap seorang pria untuk mencari jejak para murid. Dari situ ia menangkap Bartomeus, salah satu murid Yesua. Clavius mengintegrasinya dengan ancaman dan logika militer. Tapi ternyata Bartolomeus tetap bersukacita dan bersaksi bahwa ia telah melihat Yesua secara fisik. Ia tak gentar pada kematian. Dan lagi-lagi Clavius gagal. Everywhere. Penasaran yang makin dalam, Clavius ingin tahu apa yang membuat ajaran Yesua begitu kuat hingga para pengikutnya rela mati. Saat itu Clavius mendapat kabar salah satu penjaga makam Yesua sedang menghambur-hamburkan uang di tempat hiburan. Ia mendatanginya. Penjaga itu awalnya mengulang cerita lama. Murid Yesus menyerang mereka saat berjaga dan kemudian jasad dicuri. Tapi saat Clavius membeberkan fakta-fakta aneh, penjaga itu akhirnya jujur. Ia mengaku mendengar suara keras seperti petir. Lalu cahaya terang kemudian muncul dari dalam makam, dan dari cahaya itu Yesua muncul. It was the sun. It was everything. Clavius tersentak. Ia sadar pria di depannya itu sedang tidak berbohong. Kepercayaan Clavius mulai runtuh. Apa yang ia yakini selama ini bahwa kekuatan dan ketakutan bisa mengendalikan dunia diguncang oleh sosok Yesua. Bahkan Dewa Mars yang ia puja tak lagi meyakinkan. Dan saat itulah kabar datang. Keberadaan Yesua telah ditemukan. Clavius bersama pasukannya langsung menuju lokasi. Mereka memeriksa rumah demi rumah. Hingga akhirnya Clavius melihat Maria Magdalena. Ia menaiki tangga dan berhenti di depan sebuah pintu. Lalu perlahan membuka pintu itu. Di dalamnya ia melihat Yesua sedang duduk bercengkrama dengan para murid. Clavius terdiam. Ketika asistennya hendak naik, Clavius menahannya. Ia tidak tahu apa yang terjadi dalam dirinya. Tapi untuk pertama kalinya, Clavius memilih diam, menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kebangkitan yang tak bisa dijelaskan logika. Memberanikan diri, Clavius kembali melihat ke dalam ruangan dan kemudian masuk ke dalam ruangan itu. Ia melihat Yesua memperlihatkan bekas luka paku di tangannya, bahkan lambungnya yang sudah mengering. Semakin meyakinkan Clavius, sosok yang di dekatnya itu sekarang adalah pria sebelumnya yang ia lihat kematiannya. Imannya mulai tergoncang. Lalu tiba-tiba Yesua menghilang seperti ditelan angin. Di tengah kegaduhan itu, Maria Magdalena memberitahu bahwa ia ingat Yesua pernah mengatakan akan menunggu mereka di Galilea. Para murid pun segera berangkat ke Galilea, di mana Clavius memutuskan untuk mengikuti mereka dengan niat awal untuk menyelidiki atau mencari hal-hal lebih banyak, dengan sebelumnya meninggalkan surat di rumah itu yang kemudian di malam hari dibaca oleh Pilatus yang sangat kecewa terhadap Clavius karena dianggap membelot. Kemudian Pilatus mengerahkan pasukannya untuk menangkap Clavius hidup atau mati. Saat Clavius mengintai para murid Yesua dari kejauhan, tiba-tiba seseorang datang dari belakang membuat Clavius kaget dan menebas kakinya. Ternyata itu adalah Petrus, salah satu murid Yesua yang hanya membawakan Clavius air minum. Merasa bersalah, Clavius akhirnya mendekat dan bergabung bersama mereka meski belum sepenuhnya diterima. Besoknya ketika melanjutkan perjalanan, pasukan Romawi sudah tiba di dekat mereka. Nah, dengan kemampuannya sebagai panglima perang, Clavius memimpin para murid Yesua untuk lolos dari para pasukan Romawi itu.
Mereka berhasil menghindar dan menuruni bukit. Namun ketika Clavius bersama para murid Yesua akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba asistennya yang dulu setia mengadang jalannya. Tapi Clavius yang sekarang bukan lagi Clavius yang dahulu. Saat sang asisten menyerang, Clavius menghindar dengan tenang. Alih-alih membalas, ia justru memaafkan mantan asistennya itu dan membiarkannya pergi. Perjalanan mereka pun berlanjut hingga tiba di Danau Galilea. Namun tak ada tanda-tanda kehadiran Yesua di sana. Hari mulai berganti malam dan Petrus memutuskan untuk kembali ke kebiasaannya, melaut dan menjaring ikan. Bersama murid lainnya, mereka menghabiskan malam di tengah danau. Tapi semalaman berusaha, seekor ikan pun berhasil ditangkap. Keesokan paginya, saat perahu mereka masih mengambang di atas air, dari kejauhan terlihat sosok pria berdiri di tepi danau. Dengan lantang ia berseru, "Lemparkan jala ke sebelah kanan perahu dan kamu akan mendapatkannya." Tanpa berpikir panjang, mereka mengikuti instruksi itu. Dan baru saja jala dilempar, perahu langsung berguncang hebat. Seperti ada kekuatan besar dari dalam air. How did you know? Wait! Pagi itu mereka sempat sarapan bersama Yesua. Clavius hanya duduk diam, tubuhnya kaku, matanya tak lepas dari sosok yang berada di hadapannya. Ia masih sulit mempercayai apa yang ia lihat. Yesua tampak hidup dan nyata, bukan hantu. Ia makan, minum, dan tersenyum seperti manusia biasa. Tiba-tiba terdengar keributan tak jauh dari mereka. Seorang pria penderita kusta diusir oleh warga setempat. Melihat itu, Yesus segera bangkit, berjalan mendekat, lalu memeluk pria itu tanpa rasa takut. Seketika luka-luka di tubuh pria itu menghilang. Penyakit kustanya lenyap seolah tak pernah ada. Perjalanan pun dilanjutkan. Kini Yesus yang memimpin langkah mereka. Di suatu malam yang sunyi, Clavius melihat Yesus duduk sendirian di atas bukit menatap langit. Ia mendekat dan duduk di sampingnya. Dengan suara lirih, Clavius mengakui bahwa banyak hal yang telah ia lihat. Keajaiban, kebangkitan, dan kesembuhan. Tapi entah kenapa, hatinya masih menyimpan keraguan. Yesus menatapnya dan berkata, "Iman sejati tidak lahir dari bukti, tapi dari keputusan hati untuk percaya." Know him. What is it you say, Clavius? Keesokan paginya, para murid bangun dan mendapati Yesus tak lagi di sekitar mereka. Mereka mencarinya, hingga akhirnya melihat sosoknya berdiri dari kejauhan, mengangkat tangan dan berkata, "Pergilah beritakan Injil ke seluruh dunia. To all nations. You will be my witnesses in Jerusalem." Dan tiba-tiba cahaya terang menyelimuti Yesus. Dalam sekejap, ia terangkat dan menghilang ke angkasa. Para murid pun berpisah. Mereka pergi sesuai dengan panggilannya masing-masing. Clavius yang kini menemukan kedamaian baru dalam dirinya, memilih kembali ke Roma. Cerita pun kembali ke awal saat Clavius duduk di warung kopi kecil. Ia menatap cincin kekuasaannya untuk terakhir kalinya, lalu menyerahkannya kepada pemilik warung sebagai pembayaran. Bukan sekedar alat tukar, itu adalah simbol bahwa ia telah melepaskan kehidupan lamanya sebagai abdi kekaisaran. Dan dengan itu, kisahnya berakhir.